Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyat ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh orang tua, para wali dari wisudawan dan wisudawati, bapak-bapak dan ibu yang hari ini menyaksikan putra dan putrinya di wisuda. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu semua. Jangan putus bapak-bapak dan ibu untuk terus mendoakan putra-putrinya, mudah-mudahan mendapat ilmu yang barokah. Yang saya hormati para tamu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengurus organisasi, ada dari NWDI Jakarta, NWDI Jawa Barat, bahkan ada dari Direktur atau Sekretaris Eksekutif PBNWDI Bapak Haji Irzani juga hadir. Yang sama-sama kita banggakan juga salah satu kader NWDI yang telah berkhidmat ya dalam ranah keilmuan dan dakwah, bahkan sampai negeri Brunei Darussalam, Bapak Profesor Dr. Harapandi Dahri. Yang saya cintai dan banggakan, di samping kiri kanan saya, para pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Bogor. Beliau yang tidak putusnya berharap doa dari kita semua ya Bapak Ibu. Kita doakan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan beliau-beliau ini semuanya selalu diberikan taufik hidayah istiqamah untuk memajukan pondok kita Nurul Haramain NWDI ini. Ananda semua yang di belakang saya, di belakang kami, dan di depan bapak-bapak ibu semua, para wisudawan dan wisudawati yang sekali lagi dan terus menerus kita doakan razaqahum ilman nafi'an mubarakah. Mudah-mudahan beliau anak-anak kita ya semuanya, yang laki-laki dan perempuan, razaqahum ilman nafi'an mubarakah. Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan diberkahi, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu, hati kita sama semua. Siapapun kita yang hadir di tempat ini, sebagai wali santri, sebagai pengasuh pondok pesantren, sebagai tamu, bahkan semua juga santri-santri yang belum selesai, hati kita semua sama, yaitu hati yang dipenuhi dengan alhamdulillah, hati yang dipenuhi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini kita menyaksikan haflatut takharruj, yaitu prosesi wisuda angkatan keempat dari pondok pesantren kita yang baru berusia 9 tahun. Allahumma ja'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa amirhu bitullab wa talibat wa akhrij minhu mujahidin wa mujahida lid-din wal watan. Kita doakan mudah-mudahan ma'had kita ini diberkahi oleh Allah, dan dari tanah yang subur lahirnya ini tanah yang subur lahirnya ya, kita lihat kiri kanannya hijau. Dari tanah yang subur ini Allah Ta'ala takdirkan lahir kader-kader perjuangan untuk agama dan bangsa, amin ya rabbal alamin. Dengan penuh kesyukuran, apalagi bagi saya pribadi, bapak-bapak dan ibu, sebagai salah seorang yang mengikuti dari tahap awal, tahap demi tahap perjuangan, saya menyaksikan tempat ini seperti dan tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Harapandi Dahri, dari tempat yang kecil Allah Ta'ala berikan kemudahan. Alhamdulillah. Udah beragam cobaannya, berat betul ya, berat sekali. Bahkan pada masa-masa tertentu mungkin tidak berlebihan, kalau ada sedikit rasa mungkin hampir putus asa ya, karena demikian berat tantangan. Tapi alhamdulillah semua perasaan itu bisa disingkirkan
dan semangat perjuangan dari waktu ke waktu semakin kokoh dan kuat di tempat ini. Alhamdulillah. Dan memang Bapak-bapak Ibu, segala sesuatu itu semakin mulia, semakin berat tantangannya. Bukan hanya kita yang dapat tantangan hari ini, orang-orang terdahulu sebelum kita juga tantangannya luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedikit memberikan pesan penguat kepada baginda Rasul dan para sahabat. Wala tahinu wala tahzanu. Wala tahinu itu artinya apa? Jangan merasa lemah, ya. Jangan merasa tidak punya daya. Kenapa Allah sampaikan, ya? Kenapa Allah sampai menyampaikan itu kepada Rasulnya? Karena memang pada saat itu ada situasi yang sangat berat yang menimpa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat. Wala tahzanu, jangan sedih. Biasanya kesedihan itu manakala kita kehilangan sesuatu yang berharga. Ada masa-masa Rasul kehilangan orang-orang yang dia cintai. Kehilangan Sayyidah Khadijah, kehilangan Sayyidina Abu Talib, kehilangan Hamzah bin Abdul Muttalib, kehilangan para sahabat, para pejuang, bahkan kehilangan yang menemani beliau sampai 10 tahun pada masa kenabian, yaitu Sayyidah Khadijah, dan sekian tahun sebelumnya, berpuluh-puluh tahun menemani beliau berjuang, wafat. Kehilangan demi kehilangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditimpa dan sering ditimpa dengan kesedihan, rasa kehilangan, tantangan perjuangan. Maka Allah Ta'ala sampaikan, wala tahinu wala tahzanu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala tampil, wala takhafu wala tahzanu. Jangan takut. Ini semua pesan-pesan Allah kepada kita, Bapak Ibu. Walaupun zahirnya ayat itu kepada Nabi SAW turunnya pertama kali, lalu kepada para sahabat yang ada bersama Nabi saat itu, tapi hakikatnya ayat-ayat itu untuk kita semua. Kepada kita semua menghadapi tantangan-tantangan, jangan merasa putus asa. Kalau kita kehilangan sesuatu, maka jangan sedih. Menghadapi masa depan juga jangan resah, ya. Wala takhafu wala tahzanu. Kalau kata ulama, al khauf itu mimma yutawaqqa. Biasanya orang itu merasa resah, bahkan kadang-kadang takut, gamang, galau menghadapi masa depan. Kita hari ini kadangkala berpikir, kira-kira besok seperti apa hidup saya? Hari ini kita dapat rezeki, Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang begitu dapat rezeki, kira-kira bulan depan rezeki saya sebanyak ini enggak? Selalu ada rasa-rasa kegundahan, kegelisahan. Bahkan mungkin pada masa-masa tertentu ada rasa ketakutan. Apalagi menghadapi tantangan-tantangan. Anak-anak kita ini yang dulu ibu-ibu menyusui mereka ini waktu kecil, ya. Bapak-bapak juga melihat dari kecil sekali, sekarang sampai selesai pondok pesantren. Mungkin kita sebagai orang tua ada perasaan, anak-anak saya masa depannya nanti seperti apa. Maka Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quranul Karim, wala takhafu wala tahzanu. Jangan mengkhawatirkan masa depan. Insya Allah dengan bekal ilmu, dengan bekal akhlak, dengan bekal apa yang mereka dapatkan di Nurul Haramain. Ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun. Setiap hari berinteraksi, setiap hari anak-anak Bapak Ibu ini belajar. Tidak hanya belajar kitab, tapi juga belajar kehidupan. Tidak hanya menajamkan pikirannya, tetapi juga melapangkan hatinya. Tidak hanya mengajarkan mereka mengerti tentang dunia, tapi faham juga bagaimana menyiapkan diri untuk akhirat. Kalau sudah seperti itu, tidak usah khawatir Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah. Anak-anak ini sudah berikan bekal-bekal yang terbaik. Tadi kata Pak
Ustadz Wahyu Setiawan dikembalikan ke pangkuan Bapak Ibu. Walaupun saya tidak bisa bayangkan bagaimana besar-besar mau dipangku lagi sama Bapak Ibu. Tapi itu artinya ya sudah cukup bekal di pondok ini. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini dimanapun tadi Profesor Dr. Harapandi Dahri menyampaikan, pintu di Brunei Darussalam juga terbuka untuk anak-anak kita. Pintu di Mesir, pintu di Yordania, pintu di Yaman, pintu di Australia, di Amerika, dimanapun terbuka. Karena ahlul ilmi itu ya, jalan kehidupannya insya Allah akan ditakafal, akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu, langkahnya itu akan dicahayakan, diberikan penerangan, cahaya, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu juga untuk anak kita semua. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita semua sebagai pengingat, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu ya, apa yang harus saya forsir untuk anak saya, dengan apa saya hadiahkan anak saya yang paling banyak dalam kehidupan, apa yang saya berikan sebagai bekal untuk anak saya yang paling penting dalam kehidupan ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat, Bapak-bapak Ibu, bekal yang paling penting yang tidak pernah anak kita itu tidak pernah apa istilahnya ya, tidak pernah dia tidak membutuhkannya, dia selalu membutuhkannya, dia selalu memerlukannya. Bekal yang terbaik dari kita, yang sebanyak-banyaknya kita berikan kepada mereka, anak-anak kita, adalah doa dari kita. Siram anak-anak kita dengan doa dari kita. Siram anak-anak kita dengan munajat kepada Allah. Cukup menjadi teladan Bapak Ibu bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita sebagai pengingat yang namanya berkah doa. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ana dakwatu abi Ibrahim. Saya ini, kata Rasul, adalah buah dari doa bapak saya Ibrahim. Bapak bukan arti yang melahirkan, tapi nenek moyang. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada ribuan tahun. Jadi Allah itu menyimpankan doa orang tua kepada anak itu sampai ribuan tahun. Allah lah yang mentakdirkan kapan doa itu akan wujud. Kalau kita berdoa hari ini untuk keturunan kita, walaupun kelihatannya mungkin sama anak kita belum maksimal, walaupun mungkin kepada yang sekarang kita saksikan belum kelihatan pada masa hayat kita, mungkin setelah kita tidak ada, Allah wujudkan untuk anak-anak kita. Kalaupun bukan kepada anak kita, kepada anak dari anak kita. Kalaupun bukan kepada cucu kita, kepada anak, dan seterusnya. Itulah pelajaran dari apa yang Rasul sampaikan, ana dakwatu abi. Aku ini adalah buah dari doa orang tuaku, yaitu Ibrahim alaihissalam. Karena itu Bapak-bapak Ibu, kalau kita baca para nabi di dalam Al-Quran, selain Allah menyampaikan tentang dakwah tauhid, ani'budullaha rabbakum, semua nabi mengatakan sembah Tuhanmu yang esa, yaitu Allah. Selain dakwah tauhid itu, di antara hal yang berulang Allah sampaikan dari para nabi adalah bahwa mereka selalu berdoa untuk keturunan mereka. Nabi Ibrahim itu paling banyak doanya untuk keturunannya. Nabi Sulaiman juga berdoa untuk keturunannya. Dan demikian pun Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau bukan hanya untuk keturunannya, tetapi untuk semua umatnya. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari doa-doa beliau, khususnya doa dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita semuanya ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu pesan saya Bapak Ibu ya, supaya jangan selesai, jangan putus, jangan berhenti. Kita doakan anak-anak kita, semoga mereka selamat dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sukses untuk anak-anak kita semua.
sukses untuk kita semua sebagai orang tua. Semoga Allah menjadikan semua yang kita lakukan hari ini, termasuk sebelumnya, termasuk dari awal ketika Bapak Ibu meletakkan, mengamanahkan putra putri Bapak Ibu di Pondok Nurul Haramain ini, Allah Ta'ala jadikan itu semua sebagai ibadah fi mizan hasanatina yaumal qiyamah, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa nakhtimu majlisana bi doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tatadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa خلا أتقياء علما نهض بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشرور وأقر بالرضا منك العيون، واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لوانضة الوطن وفتنها دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكاء، ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لوانضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكاء، ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لوانضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن وانصرهم بالعشايا والبكاء، وصلاة الله تعيش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الأصحاب وصحبه الغرى، أمرتك فسبحت فيها الحصى، وأروت الجيش بماء هامر على معاش ومعاني، وعلى ذرياتي وباتي وظاهري. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an barakan marhuma. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, kumpulnya kami hari ini pada wisuda ini menjadi pertemuan yang diberkahi, yang dilindungi dari segala macam mara bahaya bala dunia akhirat. Wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan barakan hasana ma'suma. Demikian pun perpisahan kami adalah perpisahan yang baik, yang tetap dilindungi pada setiap langkah kami masing-masing. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah jiwa kami ketakwaannya dan bersihkanlah jiwa kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan jiwa dan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.